Hotman Zainal Arifin. Ada yang kenal? Beliau adalah OB di salah satu perusahaan besar yang bernama Citibank Indonesia. Ada yang pernah dengar Citibank Indonesia? Perusahaan besar itu. Beliau lulusan SMA, menjadi OB di Citibank Indonesia. Dalam waktu 19 tahun dia naik pangkat, Bu. Kira-kira kalau dari OB naik pangkat jadi apa? Satpam. Realitasnya begitu. Realistis. Apalagi kalau dari OB kira-kira naik pangkat jadi apa? Dia tadinya OB, naik pangkat jadi apa biasanya? Apa? Kepala OB. Selalu sesuai kepala OB. Sebelah sini kira-kira dari OB naik pangkat jadi apa? Pegawai dalam dan on gitu. Kepala OB jadi staf kalian. Hotman Zainal Arifin dalam waktu 19 tahun dia naik pangkat menjadi Presiden Direktur Citibank Indonesia. Keren gak lu? Posisi dan jabatan tertinggi di Citibank Indonesia. Kok bisa? Dia cuma lulusan SMA loh. Ada di sini yang lulusan SMA? Ada yang suka insecure dengan yang lulusan S1? Ada yang suka insecure dengan lulusan S2? Abdi mah naon atau ada sekolah lagi nganti SMP? Abdi mah naon atau ada sekolah teh nganti SMA? Hotman Zainal Arifin lulusan SMA, dia menjadi Presiden Direktur di Citibank Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu? Dia menerapkan satu. Ketika dia menjadi OB, dia siap membantu orang lain. Dia belajar dengan cara membantu orang lain, mengantarkan surat, membantu orang lain yang lembur, membantu membubuhkan cat sampai lembur tengah malam. Dan membubuhkan cat itu bukan satu yang mudah karena butuh ketelitian. Dan dia, Bapak dan Ibu, naik pangkat awalnya itu dari apa? Dia sering membantu orang yang fotokopi, karena zaman dulu mesin fotokopi itu susah digunakan. Dia suka membantu orang yang fotokopi. Suatu hari orang yang fotokopinya itu sakit dan hanya dia yang bisa mengoperasikan. Maka dia diminta oleh pegawai-pegawai lain untuk mengoperasikan mesin fotokopi. Dia bisa. Dari situ dia langsung naik tingkat hingga menjadi Presiden Direktur Bank itu Citibank Indonesia. Luar biasa. Karena apa? Dia bilang, saya bisa naik pangkat karena saya banyak membantu orang. Karena saya nggak pandai dalam bantu orang. Dia nggak dibayar nggak membantu orang. Nemenin orang lembur dia nggak dibayar, dia siap. Makanya karirnya melesat. Dan ketika dia ada di puncak, dia punya 1000 anak asuh, anak yatim piatu. Pak Bu, ketika meninggal, dia bilang apa? Ketika sebelum meninggal dia diajak ngobrol. Kamu kenapa kok kayak gini gitu? Capek, itu harta kamu bagikan untuk anak saudara kamu. Biar kamu meninggal mereka nggak miskin. Dia bilang, gak usah begitu, karena saya pengen mati keren. Pengen mati keren gimana ya? Pengen mati keren di hadapan Allah. Saya mendapatkan posisi ini nggak mudah. Maka orang-orang yang saya asuh dia akan mendapatkan posisi yang sama dengan termotivasi oleh saya. Jadi Bapak dan Ibu, yang lulusan SMP, yang lulusan SMA nggak usah insecure. Karena apa? Memberikan jejak terbaik tidak diukur dari tidak diukur dari gelar, tidak diukur dari pangkat, tapi siapapun bisa memberikan jejak terbaik. Hotman Zainal Arifin bilang, saya cuma ingin memberikan jejak terbaik, memotivasi anak-anak muda agar dia mau melesat maju meskipun pendidikannya tidak tinggi. Dan kita pun sama, sebagai pendidik, meskipun pendidikan kita tidak tinggi, kita bisa melesat maju sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Oke, saya mau jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin. Kenapa dia ingin jadi pemimpin? Karena
cita-cita setinggi mungkin bukan karena kita pengen wow, bukan karena kita pengen hebat, tapi kita ingin memberikan yang terbaik kepada orang-orang setelah kita. Hari jadi pemimpin, Bapak tahu gimana aja gimana kita, betul belum? Oke, kita harus kayak gini. Lamun orang kita jadi pemimpin, ayah di handap punya ide kieu teu di ACC ke pemimpin. Benar gak? Tapi ide-ide banyak kita ketika kita jadi pemimpin itu akan tertuangkan langsung. Makanya kejar. Itu bukan kita cita jabatan, enggak. Bukan. Itu tergantung dari dari niat. Dan ketika kita menjabat sebagai seorang pemimpin, lihat bawahan kita, berikan kenyamanan kepada mereka. Ya, sok aya guru-guru anu ngeluhkeun ka yayasan aya tuh. Ya, ada. Sok aya guru-guru anu ngeluhkeun kepala sekolahna. Aya kepala sekolah di dia ngarasa diomongkeun teh, Bu. Jadi ketua yayasan, jadi kepala sekolah, jadi ketua diomongkeun teh baik. Enggak masalah. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Bu, orang yang berdiri di depan Ibu saat ini, sekarang saya berdiri di sini, Ibu hanya melihat saya hari ini, tapi Ibu tidak melihat bagaimana proses saya bisa berdiri di sini. Ibu hanya melihat Hotman Zainal Arifin sekarang setelah menjadi presiden direktur, tapi kita tidak melihat bagaimana perjuangan dia menjadi presiden direktur. Ibu melihat saya di sini, kan Ibu melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulunya perjuangannya seperti apa. Saya berangkat dari luka, saya berangkat dari sakit, bahkan saya berangkat dari kecewa, Bapak dan Ibu. Bu, ketika saya kecewa, saya minta sama Allah, Allah berikan saya jalan agar saya tidak kecewa. Saya berangkat dari luka, orang ngomongin ini bla 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 bla. Bu, saya bukan orang pintar. Dari kecil saya tidak pernah juara 1. Saya punya ranking 20 aja sudah senang, Bu. Dan ibu saya selalu bilang, ketika saya bilang, Umi, ranking berapa? 20. Umi bilang, alhamdulillah hebat anak Umi. Dan saya tahunya ranking 20 itu hebat. Ibu saya mengsugesti saya bahwa ranking berapapun hebat. Saya baru ngeh sekarang setelah kesini-kesininya, setelah usia di SMA, saya baru ngeh bahwa ranking 20 itu terakhir. Saya baru ngeh. Karena dari kecil saya disugesti orang tua saya ranking berapapun hebat. Hebat calon insinyur, begitu. Hebat calon orang hebat, calon orang sukses. Selalu ibu saya begitu. Saya baru enggak, ternyata ketika anak saya dulu, Ibu aku nggak bisa baca, aku nggak suka baca. Ya nggak apa-apa, nggak suka baca, yang penting kamu suka sekolah. Saya nggak repot tuh anak saya nggak bisa baca, bacanya masih terbata-bata, santai aja. Yang penting dia mau sekolah. Karena yang kita hargai adalah prosesnya. Bu, saya pun sama, bro, dari luka, berangkat dari susah, berangkat dari kecewa. Saya bisa berdiri hari ini di hadapan ibu-ibu. Itu semuanya melalui proses. Dan ibu-ibu akan melalui proses itu. Untuk menjadi sukses, kita tidak bisa kayak tahu bulat digoreng dadakan. Bertumpuk sertifikat saya, Bu, sampai ratusan sertifikat di rumah. Saya ikuti setiap ada workshop, ada pelatihan, ada apapun saya ikuti. Bukan hanya mencari selembar kertas, tapi saya yakin suatu saat nanti workshop yang saya ikuti akan bermanfaat. Seperti hari ini, ibu-ibu ikut workshop tersebut kita Pak. Pusing banget sih, susah banget sih. Hari ini tidak bisa, tapi suatu saat nanti ilmu itu akan bermanfaat. Dan itu saya yakini Bapak dan Ibu. Setiap saya mengikuti workshop, Bu, saya selalu minta tanda tangan pemateri. Benarkah saya minta tanda tangannya? Saya minta foto bareng. Dan setiap saya duduk di situ, saya akan bilang, Allah, hari ini saya duduk di sini. Suatu saat nanti saya akan berdiri di sana, memberikan kemanfaatan pada orang banyak. Karena yang saya yakini itu satu, Bu. Saya bisa merubah dunia dengan bicara. Saya bisa merubah mindset orang dengan bicara. Saya selalu begitu. Setiap saya ikut pelatihan, bahkan sampai sekarang, setiap saya ikut training, saya akan mengatakan itu. Hari ini saya duduk di sini, dan suatu hari nanti saya akan berdiri di sana. Ketika saya
ikut training Spiritual Counseling Center. Saya duduk di sini. Allah, suatu hari nanti saya yang akan berdiri di sana memberikan kemanfaatan pada banyak orang banyak. Ya betul saja. Alhamdulillah Bu. Allah jawab. 1 tahun yang lalu saya ikut training Spiritual Counseling Center dan saya sekarang menjadi trainer tetap di Spiritual Counseling Center. Dan yakin nih doa itu. Dan yang pasti apa? Doakan orang lain yang ada di sekeliling ibu. Jangan hanya doa untuk diri sendiri, tapi doakan orang lain yang ada di sekeliling ibu. Bu, dari kemarin pas ibu daftar, saya sudah mendoakan ibu-ibu. Allah, semoga orang-orang yang ada di tempat ini nanti ketika training, orang-orang ini mereka bisa memberi kemanfaatan untuk orang banyak. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Itu sedikit motivasi untuk ibu-ibu. Jadi siapapun bisa menjadi orang hebat. Siapapun bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Karena tujuan hidup kita apa? Bermanfaat untuk orang lain. Gak harus jadi orang hebat. Bermanfaat itu gak harus jadi orang hebat. Kita mau bermanfaat untuk orang banyak, itu akan terjadi. Life legacy. Gunakan keahlian yang kita miliki saat ini untuk melayani generasi yang akan datang dengan segenap hati dan semangat kita. Gunakan waktu kita untuk melayani mereka. Jadilah pelayan yang baik. Saya ada di sini adalah saya sebagai pelayan untuk ibu-ibu. Jadilah pelayan yang baik. Agar apa? Agar warisan yang kita berikan kepada mereka itu bermanfaat. Apa sih komponen warisan itu? Sesuai dengan expertise kita. Bu, jangan ngasih warisan yang kita nggak kuasai. Saya menguasai ilmu public speaking, maka saya kasih warisan tentang public speaking. Itu menguasai ilmu mengajar, maka itu yang diwariskan. Ibu nggak bisa masak, ibu mewariskan ilmu memasak yang nggak enak nantinya. Betul nggak Bu? Dan ibu juga tertekan nantinya. Sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Selaras dengan passion kita. Passion kita sebagai seorang guru, maka perbaiki kita sebagai seorang guru. Bagaimana layaknya kita menjadi seorang guru agar kita ditiru oleh orang-orang setelah kita. Bagaimana menjadi guru yang baik, menjadi pasif pahala bahkan setelah kita tiada. Budi Bri, almarhum Budi Bri itu dulu tuh kayak gini. Almarhum Budi Bri, tapi pelit. Coba mau pilih yang mana Bu? Oke. Setelah kita ada gelar almarhum, apakah orang-orang di sekitar kita akan memberikan komentar negatif atau positif? Pilihan ada pada diri kita sendiri. Paham Bu? Building a legacy. Apa sesuatu yang akan Anda tinggalkan sebagai ibu, sebagai guru, sebagai anggota organisasi di akhir masa jabatan Anda, bahkan sebagai ibu? Apa yang akan kita berikan di akhir masa jabatan kita sebagai seorang ibu? Akhir masa jabatan seorang ibu adalah ketika dia meninggal. Sudah punya Bu polanya? Sudah dapat Bu apa yang akan kita berikan kepada mereka? Apa yang akan kita berikan kepada anak murid kita? Apa yang akan kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apa yang akan kita berikan kepada sahabat-sahabat kita? Apa yang akan kita berikan kepada guru-guru kita? Apa yang akan kita berikan kepada suami kita, kepada anak-anak kita? Apa yang akan kita berikan? Sekarang buka bukunya dan pulpennya di kertas yang kosong dibalik. Tuliskan nama lengkap ibu di buku itu. Sudah dituliskan? Tulis nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Tulis nama lengkap ibu di buku itu. Dan lihat tulisan itu kembali.
baca tulisan itu sebaik mungkin. Lihat dan baca tulisannya. Nama siapa yang teman-teman baca di situ? Ya, nama itulah yang akan tertulis di tulisan kita nanti. Lihat baik-baik tulisan itu, jangan lolos dari tulisan itu. Perhatikan satu huruf demi huruf yang ada di tulisan itu. Nama itu yang akan tertulis di tulisan kita nanti. Orang yang datang ke kuburan kita akan melihat tulisan itu dengan baik. Dia akan membayangkan siapa kita ketika dia melihat tulisan itu. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Lalu tuliskan nama lengkap ibu kita di sana. Tuliskan nama ibu kita di sana. Silakan tundukkan kepalanya dan lihat tulisannya. Ya, nama itu Bapak dan Ibu. Nama ibu kita. Nama perempuan yang berjuang mati-matian untuk kita. Susah senangnya. Kadang kita mengecewakan mungkin. Ketika kita mengecewakan, dia tersenyum. Ketika dia membuat hati kita sakit, hati kita menangis, dia akan merangkul kita dan meminta maaf. Maafkan ibu, nak. Nama itu yang sering kali kita abaikan, yang sering kali kita katakan dia bawah, yang sering kali kita katakan macam-macam aja punya ibu. Nama itu, dia yang berjuang, dia yang berjuang untuk kita mati-matian. Dia membela kita benar atau salah. Dia merangkul kita benar ataupun salah. Dan dia yang bangga mengatakan, ini anak saya. Padahal kita benar memberikan yang terbaik untuk dia. Sekarang tuliskan teman-teman nama ayahnya di situ. Ya, dia ayah kita yang berjuang banting tulang hanya demi untuk anaknya bisa makan, bisa mencari ilmu, hanya untuk demi anaknya bisa memenuhi kebutuhannya. Dia ayah kita. Seberapa hancur dia ketika anaknya disakiti orang lain. Dia memang tidak pernah mengatakan, tapi hatinya lebih hancur dari kita ketika anaknya disakiti. Lihat lagi dia nama itu Bapak dan Ibu. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Hal baik apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Sudah memberikan itu. Mungkin saja di antara teman-teman ada yang masih ibu atau bapaknya ada, atau mungkin telah Allah panggil. Tanyakan pada mereka yang orang tuanya telah Allah panggil. Tidak ada lagi yang bisa dipeluk, tidak ada lagi yang bisa diminta bantuan, tidak ada lagi yang bisa diajak untuk bercerita, kecuali satu: jadilah anak yang membanggakan, jadilah anak yang bermanfaat untuk banyak orang, yang itu akan menerangi kuburnya. Ketika orang tua kita sudah tiada, bayangkan di akhir sakaratul mautnya, tega kita menyakiti mereka. Kita
Kita tidak bisa memilih sampai kapan kita hidup. Mungkin saja setelah hari ini kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang tua kita. Dan ketika itu terjadi, cuma penyesalan yang akan kita dapatkan. Posisikan diri kita sebagai seorang anak. Jangan malah memposisikan diri kita sebagai orang tua yang ingin dihormati. Posisikan kita sebagai seorang anak. Sudah sejauh mana kita menghormati orang tua kita? Pak, Bu, mungkin saat ini yang duduk di sini, adapun yang sedang merasakan hatinya tidak nyaman, tidak enak, ada masalah dan lain sebagainya. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kita punya suami yang gak begitu baik, gak apa-apa. Gak apa-apa kita punya orang tua yang gak begitu baik, gak apa-apa. Gak apa-apa kita punya anak-anak yang gak begitu baik, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang pasti kita masih punya Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Percayalah, Allah lebih sayang kita kalau kita mendekat pada Allah. Yuk, berikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling kita. Jangan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Saya katakan hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang hadir di sini semuanya, kalian orang-orang hebat. Kalian hebat dengan versi kalian sendiri. Tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain. Jadi diri sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Bersyukurlah Allah masih mempertemukan kita hari ini. Karena kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Mungkin di sini adalah satu lembaga. Banyak sekali kelas yang kita kadang-kadang kita rasakan di lembaga. Biarlah itu terjadi dan maafkan semua orang. Fokus pada diri kita sendiri. Lihat lagi tulisan nama kita. Fokus agar ketika orang membaca nama itu di batu lisan kita nanti, orang akan berpikir positif tentang kita. Sekarang teman-teman tutup matanya dan sebut nama teman-teman sendiri di dalam hati. Dan bismillah, ucapkan bismillah, katakan pada Allah, Allah, setelah hari ini saya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang dengan cara, silahkan katakan cara apa yang akan teman-teman lakukan. Dan bayangkan di hadapan kita ada orang tua kita, ada ibu atau bapak kita. Bilang sama mereka, Pak, Bu, Pak, sampai hari ini saya belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi setelah hari ini saya akan membahagiakanmu dengan cara. Tuliskan caranya di situ. Entah itu ibu kita masih ada ataupun tiada. Pak, Bu, hari ini saya ada di sini mengikuti workshop. Bukan semata-mata saya ingin sertifikat, Pak, Bu. Tapi yang terpenting, saya ingin lebih dekat dengan Allah. Saya ingin lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak dan membahagiakan. Dan lihat lagi mereka di hadapan kita. Bayangkan mereka ada di hadapan kita. Mereka tersenyum pada kita dan memeluk kita. Silakan buka kembali matanya. Dan teman-teman silakan duduk berhadapan berdua. Sampaikan doa dan satu hal positif kepada teman yang ada di sampingnya. Peluk mereka. Siapapun itu. Ini adalah
kita memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Jadi guru yang hebat, ibu yang hebat, anak yang hebat, orang tua yang hebat. Dan katakan di telinga mereka, kamu hebat, luar biasa. Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu. Tarik napasnya, lepaskan. You can share, you spirit. Yuk, jadikan profesi pendidik menjadi salah satu jejak terbaik yang kita tinggalkan. Bapak dan Ibu, tanamlah benihnya dan pergilah. Gak usah dilihat lagi. Siapapun yang memanen buahnya, biarlah dia memanennya. Saya Dipri Marlianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.